Halo, selamat malam Sobat Ngalakon. Waduh, udah berapa lama nih nggak konten lagi ya? 1 tahunan lebih ya, nggak konten lagi. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena em, ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya delay tidak melanjutkan konten. Ada beberapa hal. Yang pertama karena saya ketika mengawali menjadi creator itu sangat challenging sekali, dimana kita semua dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mana ruang gerak saya juga terbatas sekali untuk melakukan eksplorasi, karena tadinya niatannya konten ini akan dikhususkan untuk eksplorasi tempat-tempat baru, untuk eksplorasi hal-hal yang menyenangkan di Bandung sini selama saya merantau. Namun sayangnya gara-gara pandemi COVID-19 ini, jadi kayaknya saya harus merubah haluan nih. Itu hal yang pertama. Kedua, ada beberapa hal pribadi juga yang harus saya fokuskan gitu, jadi memang menyita waktu banyak juga. Jadi mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya kalau misalnya teman-teman semua kecewa, kok kenapa nggak lanjutin lagi kontennya sayang, kayak gitu. Kemarin ada beberapa teman saya yang sempat bilang seperti itu, jadi mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Dan inilah untuk konten yang keempat berarti ya. Sebetulnya untuk yang konten saat ini sendiri tidak terlalu terpaku pada episode-episodean. Jadi mungkin nanti akan ada kemasan khusus. Kali ini saya sangat ingin membahas tentang bagaimana menjadi creator yang gagal. Menjadi creator yang gagal yang sedang saya alami. Saya udah nyatetin beberapa hal di sini, beberapa dosa yang menyebabkan saya gagal menjadi creator. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah isi konten, yang ketiga sifat konten, dan yang terakhir yang saya catat adalah teknis. Hal tersebut merupakan dosa-dosa yang saya alami. Dari segi mindset nih, mindset awal ketika kita membuat konten itu tuh tujuannya itu untuk apa. Jadi seringkali beberapa waktu lalu ketika saya ingin membuat konten, aduh apa ya tujuannya, tuh bingung gitu, asal pengen eksis, asal pengen mengalihkan kecemasan hidup. Ya seperti itu, asal banyak asalnya. Ada beberapa orang yang justru laki karena asal juga gitu, cuma sayangnya tidak berhasil di kehidupan saya. Jadi alangkah baiknya mungkin kedepannya lebih terstruktur lagi ketika ingin membuat konten, lebih difokuskan tujuan kontennya itu untuk apa, kemudian dari segi kualitas konten yang perlu diperhatikan gitu. Nanti akan ada poin-poin selanjutnya yang bisa saya bagikan juga setelah ini. Kemudian selalu ingin sempurna. Nah ini yang sering terjadi pada saya nih. Saya tidak tahu kenapa di otak saya ini, saya itu pengen selalu sempurna gitu. Ya which is itu sangat impossible sekali, sangat mustahil lah segala hal dalam kehidupan sempurna 100% gitu. Misalnya dari segi perencanaan pembuatan konten, direncanain banget, udah kayak apa ya, dari topiknya direncanain, terus dari pengambilannya kapan direncanain, siapa saja narasumbernya, lokasinya direncanain, pakai outfitnya apa aja, transportasinya apa aja, bawa gadget sebanyak apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus kemudian karena saking pengen sempurnanya gitu, jadi si rencananya tuh harus sempurna dulu, kemudian setelah rencananya sempurna baru saya berani untuk melangkah ke eksekusi pembuatan konten itu sendiri gitu, yang mana ternyata ketika proses pembuatan konten itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena kita sudah terpaku pada poin-poin yang kita buat sebelumnya, ekspektasi atau perencanaan yang harus kita sampaikan gitu.
yang mana malah jadi kaku pembawaannya cuy, jadi kurang seru aja lah, kurang asik kayaknya, terlalu direncanakan, terlalu kurang greget gitu. Kemudian poin selanjutnya kurang percaya diri. Nah ini menyangkut tentang pembawaan nih, karena jujur gue sendiri emang orangnya itu kaku banget kalau misalnya dihadapkan dengan kamera, apalagi di depan publik gitu ya. Jarang banget gue bicara di depan umum, di depan banyak orang gitu, kecuali untuk hal-hal yang bersifat kedinasan seperti itu. Cuma di sini gue akan selalu terus berusaha untuk sebaik mungkin menjadi diri gue sendiri untuk lebih percaya diri dan lebih terstruktur, meskipun tidak terlalu begitu ketat dalam melakukan perencanaan atau dalam mengeksekusi suatu gagasan atau ide. Karena gue teringat satu gagasan dari Mark Zuckerberg yang mana dia tuh pernah bilang bahwa tidak ada ide yang sempurna. Kesempurnaan akan datang ketika kita mengeksekusi ide tersebut gitu. Jadi kesempurnaan akan datang sejalan dengan waktu atau sejalan kita berprogres mengeksekusi ide tersebut gitu. Jadi oke lah, berusaha untuk bersikap masa bodoh. Untuk poin selanjutnya yaitu ada nomor 2, isi konten. Isi kontennya itu ada beberapa konten yang kita itu harus aware bahwa kita harus melakukan research. Tidak bisa serta-merta langsung ke lapangan, langsung konten, langsung without anything in our minds, like we're talking bullshit, we're talking nonsense gitu in front of the public, all of you guys, karena nanti akan menjadi pengaruh yang buruk juga. Selain menjadi pengaruh yang buruk, akan terjadi mislead informasi juga gitu. Hal tersebut pernah saya alami ketika beberapa waktu lalu saya berniat untuk membuat konten, namun sayangnya karena kekurangan research, ternyata konten tersebut tidak bisa up gitu. Oke. Jadi make sure kalau misalnya ingin membuat konten, di research dulu ya, seperti apa isi kontennya, apakah bisa merugikan atau tidak untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan gitu. Jadi lebih bijaksana lagi. Kemudian penyampaian yang terlalu berbelit dan atau diulang, ini sering terjadi nih, karena gimana pun juga ini sepertinya naluriah juga ya, alamiah gitu, sifat alamiah itu. Selain sifat pelupa, kita juga kadang selalu mengulangi hal yang sama, kita selalu mengucapkan hal yang sama tanpa kita sadari gitu. Untuk mengatasi hal seperti ini memang alangkah baiknya kita melakukan highlight sebelum kita berkonten. Jadi udah ada rumusan poin-poin yang mana aja yang harus kita prioritaskan, atau highlight mana saja yang harus kita bicarakan di depan publik gitu. Kemudian durasi yang terlalu lama, yaitu dia durasi yang terlalu lama dalam penyajian konten, serta ini ada sangkut pautnya di poin yang sebelumnya gitu. Karena penyampaian yang terlalu berbelit, maka penyajian atau durasi penyajian satu topik aja bisa sampai molor begitu lamanya gitu. Padahal topik itu kadang kita juga anggap ini topiknya ringan banget, tapi kok malah lama ya itu pembahasan. Seperti contohnya gini, kalau misalnya kita ingin menjelaskan tentang protokol kesehatan yang relevan diterapkan oleh masyarakat umum pada saat ini, ya maka gimana caranya kita meringkas sesuatu topik yang panjang menjadi padat, jelas, dan akuntabel atau terpercaya ya. Kemudian untuk poin nomor 3 dari sifat konten itu sendiri, nah ini khususnya vlog pribadi, ini alangkah baiknya lagi kalau misalnya kita mengkerucutkan apakah konten yang kita bikin itu sifatnya berupa hiburan, berupa pembahasan serius, atau merupakan pembahasan campuran yang random gitu, yang mana nantinya juga akan berpengaruh pada segmentasi penonton kita, serta bisa berpengaruh juga terhadap kualitas
konten yang kita bawakan. Nah, kita harus tahu dulu nih si konten yang kita sudah susun sebelumnya itu akan dikemas seperti apa. Apakah dikemas seperti hal yang bersifat menghibur gitu, atau dikemas sebagaimana layaknya pembahasan serius gitu. Itu tidak terlepas dari urgensi isi konten tersebut. Misalnya kita nggak mungkin kalau misalnya kita ngomongin COVID-19 yang sedang happening dan juga yang jelas-jelas lagi banyak korban berjatuhan, ada masanya kita berduka, terus tiba-tiba kita menyajikan satu suguhan konten yang menjadikan hal tersebut lelucon gitu, itu sangat tidak etis. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir di poin teknis adalah tidak jujur dengan diri sendiri atau terlalu memaksakan diri. Ini lebih ke apa ya, pembawaan dan juga ya itu dia teknisnya benar. Karena ada sebelumnya pernah saya bahas juga kalau kesempurnaan itu beauty is pain, man. Yes, absolutely. Beauty is pain. 100% agree with that statement. Cobalah untuk berusaha jujur terhadap diri kita sendiri. Seberapa jauh kita bisa melangkah, seberapa besar kapasitas kita. Kita nggak bisa selalu yes, kita tidak bisa selalu oke, bisa, oke, ambil gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Alangkah baiknya kita mempertimbangkan dulu sebelum menindaklanjuti atau mengeksekusi satu topik menjadi sebuah konten. Itu alangkah baiknya kita mengevaluasi diri sendiri dulu gitu. Kita worth it gak untuk membawakan hal tersebut, kemudian gimana nih, kita mampu nggak dari segi pengetahuan, dari segi pembawaan gitu, apakah kita mampu untuk membawakan konten tersebut ke muka publik atau enggak. Terus itu dari segi pembawaan. Kemudian kalau dari segi teknisnya, ini lebih ke jangan memaksain diri, karena apa ya, sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak tentunya. Karena gini, seringkali terjadi pada kasus-kasus sebelumnya yang saya alami itu adalah saya merencanakan suatu konten, kemudian ke proses eksekusi itu sangat lama. Kemudian setelah saya eksekusi, jadi nih si kontennya, udah saya tapping nih, udah saya record nih si kontennya gitu, ke proses editing, nah lama lagi. Kenapa lama lagi? Karena pertama saya menuntut kesempurnaan di dalam diri saya gitu, sehingga menyebabkan durasi editing yang sangat luar biasa molor sekali. Selain itu juga harus berjibaku dengan mood yang kadang swing gitu. Kemudian ya selalu menganggap bahwa diri saya itu mampu untuk melakukan lebih gitu, yang mana mungkin belum waktunya untuk bagi seorang pemula. Jadi alangkah baiknya kita juga sangat bijak sekali untuk memikirkan bahwa karena kita, khususnya saya ini adalah merupakan seorang kreator pemula, alangkah baiknya memulai dari hal yang sangat sederhana gitu, jadi nggak maksain. Karena nanti ngaruhnya itu yaitu pertama ke durasi penyajian konten, kemudian kita juga harus berjibaku dengan mood kita gitu kan. Kalau ngedit yang pengen benar-benar rapi, pengen benar-benar smooth itu, sehingga benar-benar bisa apa ya, bikin orang terpana dengan sajian kita, itu ya butuh waktu yang lama dan juga butuh mood yang bagus gitu. Apalagi tantangannya adalah kalau misalnya kita memiliki kesibukan lain selain berkonten. Nah itu juga perlu dipikirkan kembali. Kecuali kalau misalnya mungkin punya rezeki lebih, bolehlah nge-hire orang khusus untuk ngeditin konten gitu. Kalau ya punya rezeki lebih gitu. Cuma tidak disarankan sekali bagi pemula. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait menjadi creator yang gagal.
yang saya alami gitu. Jadi saya dengan berbangga hati membagikan ilmu saya kepada teman-teman sekalian supaya menjadi pelajaran buat kita semua, dan juga ini tentunya menjadi reminder buat diri saya sendiri. Jadi intinya kalau misalnya mau berkonten itu, pertama jangan memaksakan, simple aja gitu. Jangan terlalu mengagungkan kesempurnaan, terlebih jangan terlalu mandek gara-gara mood atau budget atau gadget sekalipun. Jangan, mulailah dari kesederhanaan gitu ya. Terus yang kedua, berusaha untuk jujur menjadi diri sendiri gitu, karena itu yang sangat berharga. Selain itu nanti menentukan pembawaan kita di depan kamera, pembawaan kita ketika ngevlog gitu. Berusaha menjadi diri sendiri sangat membantu, karena ya kita jujur apa adanya gitu. Kita tidak selalu serta-merta akan menyanggupi hal-hal yang di luar kapasitas kita tentunya nantinya gitu. Oke, itulah tadi beberapa hal yang saya alami ketika menjadi content creator yang gagal ya. Mungkin saat ini saya juga masih belajar untuk mengembangkan konten saya untuk lebih terstruktur lagi, untuk lebih bisa bermanfaat lagi tentunya untuk kalian semua teman-teman. Jadi saya sih hanya berharap bahwa konten yang saya sajikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kalian, walaupun penyajiannya ala kadarnya sesederhana mungkin, tapi yang penting poinnya tersampaikan, yang penting kalian punya referensi baru. Oke, apabila hal tersebut dirasakan sangat bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Subscribe aja, tombol merah. Kemudian jangan lupa di like dan komentar di channel ini juga supaya nanti berkembang gitu. Barangkali kalian juga ada masukan atau ada juga pengalaman yang pernah kalian alami, silahkan berbagi aja di komen di bawah ini ya. Oke, ditunggu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.